Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Imas Nurhayati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060902. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Gunung Anten kelas 4 dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu biar mendapat keberkahan. Silakan ketua kelasnya ke depan. Berdoa dulu ya. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas ghairil maghdubi alaihim walam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid baca 3 surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Temennya coba tengok kanan, tengok kiri. Ada? Ada ya. Ahmad Mumpahir Rapiudin, Alifah Putri Amelia, Akila, Muhammad Rizki Al-Furqan. Hadir semuanya ya? Hadir, baiklah. Sekarang absen sudah. Kita hari ini pelajaran apa? Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita menyanyikan, silakan berdiri menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila sedia Berkorban untukmu, pribadi bangsaku. Ayo maju. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalian ingat rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman. Yang ketiga, Yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab. Yang keempat,
Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, pada hari yang keenam. Nah, hari ini yang kita bahas adalah rukun iman yang ke apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah, kalian perhatikan ke depan ya. Apakah kalian tahu siapa Nabi yang terakhir? Hah? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan coba kalian buka di buku halaman 121 ya. Silakan bukunya dibuka. Siap belajar hari ini ya? Siap. Coba tepuk semangat. Terima kasih, kalian masih semangat ya. Udah ketemu? Buka bukunya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian memahami pengertian rukun iman. Apa itu? Apa rukun iman itu apa? Percaya. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kalian paham pengertian memahami pengertian beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan 25 Nabi atau Rasul. Yang ketiga, kalian mampu meneladani akhlak Rasul Allah. Nah, sebelum kita ke materi, silakan kalian perhatikan video ini ya. Tolong simak baik-baik ya. Baik Anda semuanya, kali ini kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Ingat ya, pengertian Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul. Ingat ya, Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya, dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu untuk diamalkannya, dan kemudian wajib disampaikan kepada. Silakan kalian perhatikan kembali. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya, dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau tidak wajib, maka Rasul wajib. Nah, sekalian mari kita mulai. Ayo ikutin. Alhamdulillah, kita telah melakukan Rasul Allah itu ada 4, yaitu amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan. Nah, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa? Sifat-sifatnya
Ada apa tadi yang pertama? Amanah. Amanah itu apa artinya? Terpercaya. Nah, yang kedua apa? Tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nah, silakan dilihat kembali 3. Sidik. Fatana artinya cerdas. Nah, beriman artinya beriman kepada Rasul Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya. Sekian dan wassalamualaikum. Nah, udah kalian saksikan videonya? Udah. Tentang apa? Yo, Rasul Allah itu memiliki 4 sifat. Yang pertama apa? Amanah. Artinya? Yang kedua apa? Tabligh. Artinya? Menyampaikan. Yang ketiga? Pinter. Yang ketiga apa? Sidik. Artinya? Jujur, benar, tidak berbohong. Yang keempat apa? Apa Patona? Cerdas. Jadi sifat-sifat Rasul itu ada 1 sidik, jujur. Sidik itu jujur. Rasul itu tidak pernah berbohong. Yang kedua, tabligh. Menyampaikan apa yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Apa? Ayo. Berselawat. Terus yang ketiga apa? Amanah itu apa? Terpercaya. Yang keempat, Patona. Apa? Cerdas. Nah, kalian harus bisa mencontoh sifat-sifat Rasul. Jadi tidak berbohong. Tidak berbohong. Apa kalian pernah berbohong? Kalian pernah berbohong? Pernah berbohong? Pernah. Jadi sekarang kita telah mempelajari tentang sifat-sifat Rasul. Jangan pernah berbohong, ya. Nah, silakan kalian bagi kelompok. Udah, kelompoknya udah dibagi ya. 1 kelompok laki-laki 1. Sudah, di situ duduk. Nih. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kalian kerjakan lembar tugasnya secara kelompok ya. Tulis nama kelompok aja. Nama kelompok sama kelas. Di sini. Kelompok 4. Kelompok 4 aja. Kalian kerjakan ya. Yang pertama itu apa tadi? Rukun iman yang ke... Coba sini, Neng. Iman kepada Allah ya. Silahkan dikerjakan dulu. Yang ini tentang bagaimana keimanan kepada salah satu rukun iman mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, iman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Di sini alasannya ditulis. Ya. Alasannya apa? Di kelompokan apa menurut kelompok kalian apa? Yang itu yang misalkan yang apa ya? Yang pas ke sini. Iya. Ya. Yang cocok ke sini. Iya, yang cocok ini iman kepada Allah.
alasannya apa? Iya. Ini masih pakai nama. Nggak usah pakai nama, pakai kelompok aja ya. Kelompoknya 4 biasa. Ini kelas 4 biasa. Boleh pakai 4 Romawi, boleh. Nah, baiklah, perhatikan dulu ke depan ya. Untuk mengisi lembar tugas ini, ya, silahkan kalian perhatikan dulu ke depan. Silahkan perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran hari ini mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah peserta didik mampu menyebutkan 25 Rasul, mampu meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baca apa? Iman kepada para Rasul. Untuk apa? Allah mengutus para Rasul untuk apa? Hah? Untuk apa? Menyampaikan apa? Wahyu kepada siapa? Kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup pinter, ya. Selanjutnya, nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Coba kelompok 1 tolong dibaca. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri, tidak membawa syariat menurut ada banyak nabi dalam satu zaman. Kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat, membawa syariat baru, ya. Kalau pengertian iman kepada Rasul apa itu? adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus orang. Iman itu apa? Percaya, ya. Selanjutnya, tugas para Rasul. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang keempat? Nah, coba kalian nyanyikan nama-nama Rasul. Jibril, Munkar wa Nakir, Raqib Atin, Malik Ridwan. Udah. Ada berapa nabi yang perlu kita ketahui? Ada 25, ya. Hafal kalian nama-namanya? Siapa yang pertama? Ada manusia yang diciptakan Allah pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua siapa? Yang ketiga Nuh. Yang keempat, yang kelima, terus Soleh, Ibrahim. Pinter, ya, kalian pinter semuanya. Bisa menyebutkan nama-nama nabi. Ada berapa? Ada 25 yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya, Rasul itu mempunyai sifat-sifat
wajib ya. Yang perlu kalian tahu itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Apa? Sidik Yang keempat patona. Jadi 4 sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, patona. Yang artinya sidik itu benar. Yang kedua amanah dapat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat patona, cerdas. Kebalikan sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Kebalikannya berarti sifat mustahil bagi Rasul ada 4. 1 hijib, lihat di buku hijib. Yang kedua hitman itu apa? Menyembunyikan. Terus hianat, apa hianat? Nah, yang keempat artinya bodoh. Nah, sekarang kalian udah mempelajari tentang arti iman itu percaya ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya ya. Sok Neng, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan. Kerjakan dengan kelompok masing-masing, jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Bareng-bareng kerjakan. Mana Neng? Udah belum? Iya, terus yang kedua juga sama. Sama kayak gini. Sama tapi beda tulisannya. Iya. 10 sampai 15. Sudah belum? Yang sudah silahkan dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok 1 orang perwakilan ke depan. Dengarkan ya, dengarkan ini presentasi dari kelompok 4. Silakan yang lain dengarkan. Simak baik. Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, itu perwakilan dari kelompok 4 ya. Silakan ada yang mau bertanya dari perwakilan kelompok masing-masing? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Udah Neng, terima kasih. Sini. Ya, jadi menurut kelompok 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Iya, yang ini aja. Menurut kelompok 1 yaitu kita harus mengikuti akhlak Nabi dan Rasul. Dan Neng, terima kasih ya. Kelompok berapa ini?
kelompok 2 silakan. Beriman kepada Allah karena Allah datang kepada Nabi dan Rasul karena Nah, udah duduk. Sudah, terima kasih ya kepada setiap kelompok ya sudah menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih, semangat belajarnya ya. Tepuk semangat. Semangat ya, masih semangat ya? Masih. Boleh kalian siapa yang mau bertanya? Tiap kelompok ada yang mau bertanya? Mau bertanya apa? iman kepada kode dan kode itu apa? Iman kepada kode dan nah, ada teman kalian dari kelompok berapa? Kelompok 4 bertanya tentang iman kepada kode dan merupakan rukun iman yang keberapa? Kode dan ada yang bisa menjelaskan? Menjawab kode dan kodar. Kode dan kodar itu apa? Hah? Yang pertama, yang belakangan di belakangin. Yang pertama di belakangin, Yang pertama dipertamain, yang kedua, yang terakhir terakhirin. Itu menurut siapa namanya? Sultan. Tepuk tangan. Dikumpulkan itunya ya. Sini, Neng. Perhatikan, tadi teman kalian ada yang bertanya tentang kode dan kodar merupakan rukun iman yang keberapa? Kita harus percaya kode dan kodar itu ada pasti ada. Kalian kerjakan tugas individu ya. Silahkan, ini tugas individu ya. Sendiri. Silahkan kalian tulis nama Nabi yang 25. Ya, jangan dikasih tahu temennya ya. Kerjakan masing-masing. Sudah, iya nggak apa-apa. Sini nih. Kerjakan tugas individunya sini. Anak-anak, tugas individunya sudah ya. Nah, tadi teman kalian ada yang bertanya tentang kode dan kodar ya, bahwa kita percaya bahwa ketetapan yang kita rasakan itu yaitu apa? Adalah ketetapan Allah. Jadi yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya kita simpulkan pelajaran hari ini tentang Rasul-Rasul Allah, bahwa kita itu harus percaya adanya Rasul-Rasul Allah ya. Pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Ibu harap kalian belajar yang rajin di rumah. Setelah kita belajar tentang rukun iman yang keempat, kalian harus bisa meneladani akhlak-akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ketua kelas pimpin doa.
Silakan dari kelompok ini, salaman. Aku mau piket dulu soalnya ada yang tumpah ya.